Tapi bagi yang tidak sempat berhadir juga agama tidak mencelanya. Kalau hujan deras seperti tadi, memang bertuh juga, berat tahu juga. Saya pun sudah pikir-pikir, kalau saya enggak masalah kah jamaah ada, saya pikir pasti ada jamaah, karena kita diberi kemudahan oleh Allah. Ada kendaraan kita manfaatkan untuk beribadah, dan motonya ipegot le Jepang memang jit kena uji kan. Dan salah jika ada beralasan pakana jenis aku ujian tayang lu takut kena motor, nyan salah ya. Memang motornya pegat untuk jit kena ujian. Maka kita pun saat membeli mobil dulu berniat, ya Allah mudah-mudahan kendaraan minimal tidak sembayang hana bulu tu. Jadi itu bahagian daripada mensyukuri nikmat harta juga. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salawat dan juga salam atas tuntunan mau'izah yang beliau sampaikan kepada kita semua, dan itu kita dapatkan melalui hadis-hadis beliau. Dan hadis itu kadang-kadang tidak bisa kita cerna karena bahasa Nabi tentu tidak selevel dengan bahasa kita, maka perlu gepeap bahasa Aceh, gepeap, dan itu dikunyah lagi oleh ulama, lalu disulang lah bah katanya, barulah kita paham. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, senantiasa oleh kita mengenal istilah yang kita sebutkan barusan saja, yaitu hadis. Hadis itu dari kata bahasa artinya percakapan, ngomong, bicara, hadis. Maka wataikhun hadis nyan berarti bicara, bicara Nabi. Secara umum bicara siapapun itu hadasa. Maka ada pelajaran kita dulu, pelajaran muhadasah. Kalau muhadasah saling bicara, dialog, hiwar, dialog, tanya jawab. Muhadasah artinya berbicara. Ada istilah lain yaitu sunnah. Kalau sunnah itu prinsipnya sama dengan hadis, hanya saja berbeda dari segi pemahaman teknis. Apa itu hadis? Hadis adalah apa yang diucapkan oleh Nabi, itu secara singkat sekali. Apa itu sunnah? Apa yang diperbuat oleh Nabi. Kalau sunnah istilahnya lebih cenderung kepada yang dibuat oleh Nabi, perbuatan Nabi, gekun sunnah. Yang gepegah oleh Nabi, gekun hadis. Apa yang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk lisan hadis, dan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perbuatannya sunnah, dua-duanya itu sama. Artinya kita ikut hadis karena Nabi mengatakan, kita ikut sunnah karena Nabi melakukan. Jadi hadis garis miring sunnah. Dalam ilmu hadis, hadis ini dibagi supaya kita mudah memahami apa yang disampaikan oleh Nabi dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan verbalnya, dengan perkataannya, dengan qauliyahnya itu, dengan informasi pada mulut Nabi, namanya hadis bicara. Hadis bicara dalam bahasa Arab disebut dengan qauliyah. Maka ada hadis qauli, hadis qauli. Yang Nabi bersabda, hadis qauli. Contoh hadis qauli yang paling populer, siapapun yang belajar ilmu hadis pasti ini paham, ketika Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu disandarkan kepada niat. Baiknya niat, baiknya amal. Tidak baiknya niat, walau amalnya baik, jadi tidak baik juga. Saat ini sedang hujan deras, niat kita adalah karena membesarkan perintah Allah,
Kita niatkan di dalam hati saat kita berangkat. Nyori karena perintah drone Allah. Adik raya tak ujian pilung ya. Itu artinya niatnya yang baik. Maka ibadah kita jadi baik. Kalau ibadah kita baik, tidak diawali dengan niat yang baik, yang ibadah baik pun tidak jadi baik. Bak tatubit irumuh la uji raya. Mungkin niat kita tidak lurus. Nyobah tatubit uji raya mangai kelego. Kan cuma ibadah di uji raya api dia niat. Ingin mendapatkan nilai dari manusia, artinya tidak memiliki niat yang lurus. Ibadahlah baik-baik, jadi tidak baik juga. Maka semua ibadah itu wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja semua ibadah itu likulli imri'in, semua urusan, bukan hanya sembahyang. Apa saja yang sifatnya itu adalah perbuatan baik, Allah membalasnya manawa. Manawa artinya sesuai apa yang diniatkan. Diambil oleh fuqaha bahwa semua amal tanpa diawali dengan niat maka dia tidak sah sebagai amal. Hansah sembahyang menyuhanatan niat, maka rukun salat itu termasuk niat yang pertama. Hansah tak umrah hanatan niat, hansah tak puasa hanatan niat, karena didasarkan dari hadis qauliyah itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh manusia itu dalam bentuk amal disandarkan kepada niat. Dalam hal tertentu kita ditolerir salah ucap, yang penting tidak salah niat. Mayang lihu salah ucap, bantadang semayang lihu salli fardal asri arba'a rakaatin, Allahu akbar, lang Allahu akbarnya saja lun semayang lihu watekun salli fardal asri, salah ucap, dan ucapan itu adalah tidak termasuk niat, maka gak abaikan, artinya getolerir salah ucap. Tapi baik sengaja salah ucap nyok semayang lihu lihu salli fardal asri, hai kepu asri kah nak podit salahnya nak sengaja haram. Idza kana amdan haramun, jika itu sengaja sekali dilakukan maka menjadi haram. Tapi jika itu salah diucapkan maka tidak dihitung ucapan itu, yang dihitung adalah niat. Daripada seseorang mengucapkan itu benar tapi niatnya salah, kebalik ino nyot sembayang lihu usalli fardad dhuhri, nuku salah niat Allah asri yang salah, maka yang dihitung adalah pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Salah menyebutkan rakaat ditolerir, saja lalu sembahyang lihu 6 rakaat Allahu akbar, disebut salat zuhur 6 rakaat dengan lidahnya di luar daripada niat, maka dimaafkan jika itu sahwan, lupa atau salah, khilaf. Tapi jika itu sengaja namanya ula-ula, saja lalu sembahyang lihu 6 rakaat ula-ula, walaupun yang hanya efek kepada niat, maka tidak boleh. Ada ucapan yang dengan ucapan itu dianggap sah bukan dengan niat. Mupat itu ikrar ijab, ikrar kabul, ikrar ijab nikah. Walaupun niatnya benar ingin menikahkan anaknya, tapi harus benar ucapannya, sebab ucapan nikah itu menjadi rukun karena harus ada ijab dan kabul. Nyan hanjut ngeniat, maka seorang wali mesti melatih mengucapkan lafaz apa yang dia ijabkan pada nikah. Nyampe gemulang yang tengah malam, yang kejut wali nikah, ada jut malam nikahnya baik tu bit tahu hafal-hafalnya mentah rumah bupah uyak tajak kopi beh apa kaje kopi malamnya pakan
singoh nikah anak darah lu mampu teman kupupahnya lebih kat pakai je kopi malamnya payah ke betul kan baik salah ke saja lung penikah anak lung kedra ke karena anak ulang. Dan seorang calon suami lintu baru mestinya juga dia benar-benar memperhatikan kalimat kabul. Yang kejut lintu baru punya singoh menikah nyampe aja je kopi dah malam konsentrasi nyampe ke pekat je kopi lu singoh hilung ijab kabulnya buka depu mengulang lepas dia harus betul-betul mengucapkan kalimat itu. Di situ bukan niat tapi kalimatnya, lafadznya. Maka bagus kalau kita lihat seorang lintu baru mengucapkan kabulnya itu dengan mantap. Menyajik tiga mentang kabareh. Lung terima nikah pulin anak bapa dengan maharnya sekian. Mantap. Ada je tiga mentang lagi nya. Mamnya berat tak mantap dipikir lagi sangnya confirm kawin. Mantap dah 66 ke kah. Jadi mantapnya ada je mantap pun. Baik mantap karena kamu ulang. Nah sila do mantap tapah tu nikah ke hampahnya ke nama nak ada puai kah. Nyan pah lain ah. Jemaah sekalian yang mulia, yang kedua tadi hadis qauliyah. Hadis fi'liyah. Nabi hana pegah. Tapi Nabi kepubut. Man pakai dah depu dan Nabi kepubut. Pada hari tanya hana sabah letting dengan Nabi, hana sabah letting dengan Nabi yo, hana duduk dengan Nabi. Walaupun nak ke huruf pegah. Kamu hana dengar ulama, kamu langsung bak Nabi. Hansang sabah letting dengan Nabi Hansang siga-siga ajak je buat sembahyang subuh sepat-sepat dua kedai ke ubud Nabi. Kita tidak melihat bagaimana kondisi perilaku Nabi. Tapi kita lihat itu adalah dalam tulisan, dalam hadis. Berarti enggak benarlah yang bilang kami langsung ke Nabi, enggak pakai ulama-ulama, enggak pakai mazhab-mazhab, langsung mau ke Nabi. Nyampe ada tanya, "Tak boleh tinggal Nabi?" Enggak mungkin itu, impossible. Ghairu ma'qul, tak masuk akal. Yang benar adalah melalui sanad-sanad juga, melalui menurunkan daripada sahabat-sahabat sampailah kepada kita melalui hadis-hadis. Hadis itu pun tidak ada kalau tidak sempat dibukukan oleh para muhaddisin. Berterima kasihlah pada Imam Bukhari telah mengumpulkan hadis dalam kitab sahihnya Bukhari. Imam Bukhari jumpa Nabi enggak jumpa Nabi. Berapa tahun lahir Imam Bukhari? Imam Bukhari tidak jumpa dengan Nabi. Anak akan tak boleh tinggal dengan Nabi. Imam Bukhari saja tidak melihat Nabi, tapi mengumpulkan hadis melalui ulama juga, ulama di atasnya sampai kepada Nabi nanti. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi dilihat oleh sahabat. Sahabat menginformasikan pada orang lainnya lagi, maka disebut dengan hadis fi'liyah. Kan ada itu misalnya ra'aitun nabiyya, kata sahabat, saya melihat Nabi pada saat Nabi berwudu memulai dari ujung jari. Berarti tetu sembahyang yang lebih betul dari ujung jari ke siku. Maka naik tanya keran mana sering tapi jauh nan. Salah sebenarnya. Payah berat mana itu untuk yang sebenarnya. Cuma dari hino tak mulai ya sah, bukan tidak sah. Yang penting antara ujung jari dan siku marafik ini. Tapi Nabi memulai dari sini, maka orang tak sembahyang syam ke putar mana. Pakai ke putar mangak rata iya, menyang ke menuju iya gede. Maka gegiling. Digilingkan tangannya supaya rata. Itu yang dilihat sahabat yang lihat. Gepegah bak uyupnya. Lung kalau Nabi tak sembahyang laginya. Yang gekeun hadis fi'liyah. Apa itu fi'liyah? Hadis yang dilakukan oleh Nabi. Sementara yang melihat sahabat menyampaikan sampai kepada kita. Tak satu pun di antara kita ini yang melihat Nabi salat. Tapi Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Mata tanya dik nocit nyok jaro yang nanging Nabi sembahyang kan hana mentiro. Di mana kita tahu? Taunya adalah
di dalam pemberitaan, dan berita itu adalah berita yang disampaikan oleh musnad. Apa itu musnad? Orang yang mendengar, diteliti apakah benar ada mendengar, maka terteralah di dalam keabsahan hadis. Maka yang dilakukan oleh Nabi itu disebut dengan fi'liyah. Satu lagi terakhir, hadis. Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang. Namanya hadis taqririyah, pembiaran bahasa katanya. Hadis yang oleh Nabi menyikapi saja, tidak melarang, tidak menyuruh. Ketika tidak melarang, berarti itu bukan sebuah larangan. Ketika itu tidak menyuruh, berarti bukan sebuah kewajiban. Tak serta hadis larangan mulut teruk kiamat hana, maka baik tak gabuh ya larang-larang gok mulut, karena hana larangan. Demikian juga terhadap perintah. Tak serta hadis sesuatu yang sifatnya diperintah yang kita lakukan kadang-kadang secara adat. Kalau memang tidak ada ya tidak ada, tapi ketika tidak ada bukan berarti larangan. Hana gelarang hanya tak larang dia tanya. Hana wajib oleh Nabi hanya tak wajib dia tanya. Maka itu taqririyah. Contoh dah yang kun taqririyah, kun as-salatu khairum minan naum, nyan hana geleh Nabi pun salatu khairum minan naum, nyan bacaan yang betul lagi nyan. Kadang-kadang tak pakai qiraah hafaz. Mana yang hana mendengong banun nyilum pihanan tu puak qiraah salatu khairum minan naum, hana mendengong banun, padahal harus mendengong ya. As-salatu khairum minan naum, nyanyi betul, tapi nak dengar radio Arab sang salatu khairum minan naum, langsung naum juga deh. Nyan salah bacaan, walaupun yang kai khun leu rengkun hana tak lagi tanya, karena hana kaidah bacaan. Yang nak kaidah bacaan naum itu adalah panjang dan nunnya bertasydid adalah hunnah, minan naum tak pakai lagi nyan. Kadang tanya orang qiraah hafaz. Jadi ladum nasid lum kalau ladum bak masjid tiru habis atas salah agak, kerana tak betul atas salah habis ke fotokopi 100%. Hatinan mendengar ke yang belum pendengar hatinan kah nak sama lagi yang belum tiru, yang kebek tiru habis haji, tiru yang betul-betul. Lagi orang adzan asyhadu an la kepu an la, jadi tiru irama je, tiru kaidah je, tiru je yang memang salah. Baik, jadi taqririyah. Adakah Nabi mengucapkan as-salatu khairum minan naum? Pertama hana ucapkan oleh Nabi, karena waktu pernah adzan hana kalimat as-salatu khairum minan naum di awalnya. Jadi sosikunyan Bilal bin Rabah udip bersama Nabi dan udip di depan Nabi, dan gaknya adalah orang yang gegalak oleh Nabi melakukan azan karena bagus suaranya, tinggi suaranya, rafa'us sauti, orang yang mutu. Maka Bilal bin Rabah gesenangi oleh Nabi jid ke juru azan, muadzin nan gaknya Bilal. Karena nan gaknya Bilal tukang azan, maka itanya ino so yang bang takun bila, padahal kan bila nan ke hoka bila kah na azan, padahal bilanya nan Bilal lah tak apa bila kalau kita masa Aceh. Maka itanya urang bang katakan bila tanasab nan gaknya kepada urang bang masa Nabi dan di depan Nabi. Pak ketuk bila ya azan, hai be akan gelung bila kan bila nanku Muhammad nasi. Ya, jadi karena yang bang pertama itu Bilal, urang bang kan bila nani, urang bangnya nan gaknya muadzin man bila, karena gecok nan Bilal yang azan pada masa Nabi. Oleh Bilal, dilihat lagi dalam bab azan itu,
ketika azan subuh mengucapkan setelah hayya 'alal falah 2 kali, pertama guyuhana li Nabi, getamana as-salatu khairum minan naum, getanya oleh Nabi putah takhnya nak ya Bilal bin Rabah, Nabi hendak purna tak hendak guyu salatu khairum minan naum Rasulullah. Mungkin dia tanya pasal yang makna ile kan, Nabi kan hana le dialog masalah apa arti makan ada yang le sembahyangnya lebih god daripada oh nyazi khi Nabi nyangkau putih ha, nyangkau putih guyu hana getam lebih lah mana. Maka yang mengucapkan as-salatu khairum minan naum itu bukan dari hadis qauliyah karena Nabi hana gepegah gayukeun, bukan dari hadis fi'liyah karena Nabi hana praktek lagi yang kedua, tapi masuk kategori hadis takririyah, hadis fit. Berarti yang kun as-salatu khairum minan naum pada azan subuh juga dia sudah mempraktekkan sesuai dengan hadis, sebab Nabi tidak melarang walau Nabi tidak menyuruh. Bahkan Nabi gepujau Bilal bin Rabah punya bahasa katanya, oh nyangkau putih, oh hayu lagi kata kan gepek nilai, berarti menunjukkan itu disenangi oleh Nabi. Syiah dia tidak mau mengucapkan as-salatu khairum minan naum, alasannya tidak disuruh oleh Nabi, maka dia tidak mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Kini nasimak azan Syiah hana as-salatu khairum minan naum, hana azan Syiah. Dalam fikih Syiah disebutkan ketika dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum, dia menganggap bahwa sudah rusak azan itu karena menambah apa yang tidak ada pada praktek Nabi. Padahal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengucapkan as-salatu khairum minan naum itu menjadi hukumnya sunat karena hadis takririyah dari Nabi. Mam Yunai tanya ino azan, kamu hendak pakai as-salatu khairum minan naum, nyan puas Syiah atau memang jadi bisa saja dua, bisa saja hemat suara atau memang dia itu versi Syiah. Tapi yang takutnya sah juga azan karena tadi Nabi tidak mewajibkan, cuman itu menjadi sunnah karena Nabi memuji Bilal bin Rabah saat mengucapkan as-salatu khairum minan naum yang tadi. Dan inilah yang kita praktekkan karena madzhabul arba', 4 imam mazhab itu menyunatkan, artinya menganjurkan mengucapkan taswib. Yang ke taswibnya bacaannya as-salatu khairum minan naum, taswib marrataini 2 kali, dan khusus pada azan subuh dengan logika bahwa wajarlah kekenyan li Bilal bin Rabah karena rata-rata manusia ini tidur di waktu subuh sangat nyenyak, maka keun sembahyangnya lebih god daripada tapi logikanya hanjit tameh lain bentre bantana sembahyang bantana bang leho tak im saja rata-rata orang mutarmah tanya salatu khairum minan naum leho raw pui donian hai sembahyang lebih god pada makan urang lebih dong tengah cak urawnya sebelum puasa kan melatah musajid nyan hanjit tak keritanya sabaknya hanale syariat kan selesai watamas kalimat Rabbi, persoalan syariatnya enggak selesai. Hanji ini tak pakai logika katanya. Kamu hidih gampang kamu pegah saya kali rata-rata orang tengok liho mau pakai salatu khairum minan naum. Nyan menentang. Wah hanji letak me logika benar. Walaupun Bilal bin Rabah itu mempraktekkan di waktu subuh, hanji tapi nah lagi tanya di waktu yang lain. Contoh satu lagi terakhir. Azan 2 kali dilakukan oleh Utsman bin Affan masa Sayyidina Utsman dengan alasan bahwa pada saat itu wakasuran nasu, populasi penduduk bertambah. Masa doa Nabi padungga dan Jumat 3 karena penduduknya sedikit, boleh tak ke tahu urang 3 pi kalau baik menang kira-kira. Maka sekali saja masa Nabi, masa Sayyidina Utsman sudah banyak populasi penduduk. Bahkan dia azan lama kota-kota babak patai ke azan tiga segala masa waktu
Siapa yang lakukan itu? Sahabat. Tapi yang dilakukan sahabat juga sama dengan yang sudah di ACC oleh Nabi. Wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidina al-mahdiyyin. Karena urang karame maka gak adzan 2 kali. Kita cok logikanya laino. Nyo masa Nabi urang masa Sayyidina Utsman urang karame 2 kali wajar. Masa katanya kan kabrat lawan rame datang mahlam 3 lego. Anjile karena bukan lagi masa kita pensyariatan kabehnya masa sahabat. Itanya hanjut ya pu sahabat dro. Hanjut karena memang dibatasi oleh Nabi. Kamu ikut sunnahku dan sunnah sahabatku. Orang lain kan sahabat hanjut eta mahli. Maka tidak logika itu tidak dipakai pada semua keadaan. Jika ada orang tidur di waktu siang, hana pakai as-salatu khairum minan naum. Jika urang ino kamu tambah laju-laju populasi penduduk, juga azan Jumat hana tambah lebih daripada 2 kali. Begitulah sekilas tentang prosesi kita memahami hadis dan memahami sunnah. Ada qauliyah, ada fi'liyah, dan ada taqririyah. Nah, nyankan ilmu share-share ya, nyankan share no share kedih kan. Memang itu adalah dikaji. Hana payah share-share pi. Yang kira-kira hana jelah hana payah share. Leh baca buku-buku Wahabi, share dalam grup-grup dum, abih Wahabi gop-gop dum. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi